Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoski Tanjung, NIM 1824 10 10 10 10 78, ingin menjelaskan tentang tugas modul 1 data mining C. Nah, langsung saja untuk soal pertama, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu import NumPy, library NumPy. Di sini saya aliaskan menjadi NPY. Lalu yang kedua, tata cara penggunaannya, kita itu eh, menuliskan library-nya. Di sini saya sudah pakai alias tersebut. Lalu .array, kita masukkan array yang sudah ada di soal. Nah, kalau kita run, nanti jadinya akan menjadi matriks 2 dimensi seperti ini. Nah, di sini kalau saya menambahkan sebuah akses juga, mengakses array-nya bila 2 dimensi, berarti kita harus memasukkan 2 parameter indeks. Begitu. Jadi indeks 1 berarti hitungnya mulai 0, 1, 0, 1, lalu isinya 1. Yang ke 1, 0, 1 berarti 6, dan seterusnya. Lalu yang kedua buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini kita sama pakai function yang tadi. Bedanya di sini cuma isi array dari kita. Di sini saya menggunakan array 3 dimensi. Nah, kalau di print jadinya akan seperti ini untuk matriksnya. Lalu bedanya lagi untuk mengakses indeksnya, indeks yang paling dalam, berarti kita menggunakan 3 parameter karena ini 3 dimensi, begitu. Lalu untuk kode yang kedua, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, lalu tambahkan 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, di sini yang pertama ini kita menyebutnya itu array indexing. Jadi di sini penggunaannya array indexing itu teorinya kita masukkan parameter startnya, stepnya, sama startnya, stopnya, lalu step. Nah, kalau di sini aku kan udah masukin nih berhubung yang akan diakses itu baris yang ganjil, nah maka aku pakai startnya yang mulai sini. Tak print dulu deh. Nah, kalau di tugas suruhnya baris yang ganjil itu yang ini. Jadi nurut perhitungan indeks. Nah, berarti aku nulis mulai dari indeks ke-1. Nah, ini. Terus stopnya aku pakai len R. Berarti aku pakai stop yang paling akhir. Len R berarti panjangnya array-nya. Berarti aku stop paling akhir. Nah, di sini stepnya pakai 2. Berarti kalau aku mulainya dari sini, kalau tak step 2 berarti selanjutnya 1, 2. Bakal ngaruhnya ke sini. Nah, di sini pas proses step tersebut langsung tambahkan 1. Itu, dan hasilnya akan seperti ini. Dari 8 jadi 9, yang terpengaruh hanya ini sama ini. Nah, begitu. Lalu kurang lebih sama yang kedua, tapi bedanya di sini kita lebih mengakses di dalam sebuah barisnya. Nah, kan kolom berarti kita harus mengakses bagian dalamnya yang ini. Nah, kalau di soal kita harus merubah kolom yang ini sama ini genapnya kan. Tapi ngitungnya itu mulai sesuai indeks. Jadi dimulai dari 0 sama 2. Nah, jadi di sini aku milih semua array-nya. Kalau kita nggak masukin parameter di awal, berarti itu sama aja. Kita itu memulai sebuah array indeksinya itu mulai dari 0. Mulai dari indeks ke 0. Nah, kalau kita kasih koma di sini, kita menandakan memasukkan parameter lagi itu untuk mengakses array yang ada di dalamnya baris. Nah, begitu. Jadi aku mulai awal, ngambil len sampai akhir, ngambil len ARR-nya,
Ini kurang tepat sih. Harusnya len-nya yang ini. Tapi hasilnya sama aja sih. Nah, lalu berarti aku mengakses dari awal sampai akhir, tak step lagi 2. Nah, berarti hitungannya kan dari awal aku ngaksesnya dari yang bagian ini, terus step 2, 1, 2, berarti ini. Berarti ngaruhnya nanti ke ini sama ini, di plus 2. Nah, hasilnya kayak gini nanti. Aku pakai patokannya dari sini, array-nya. Begitu. Jadi yang termaru adalah ini sama ini. Tambahkan 2. Lalu yang selanjutnya balilah sumbu Z array 3 dimensi tersebut berikut. Nah, di sini ada tambahan lagi pengertian yaitu axis. Nah, axis ini sama kayak sumbu X, Y, Z yang ditandakan dengan X itu axis 1, lalu sumbu Y itu axis 0, dan sumbu Z itu axis 2. Nah, itu bedanya gimana? Jadi nanti kita akan memecah atau menggabungkan suatu dari 2 array, nanti tergantung bisa kita axis 1 berarti nanti gabungnya kita secara horizontal, axis 0 kita gabungnya secara vertikal. Kalau untuk array 2 dimensi selebihnya pakai 2 sumbu aja karena 2 dimensi. Beda lagi nanti kalau kita array 3 dimensi. Ini berhubung array 3 dimensi kita pakai sampai sumbu Z. Nah, kalau sumbu Z itu berarti kita menggabung apa ya? Jalannya secara diagonal. Tapi belum saya coba gabungin secara axis Z. Belum saya coba masih kan. Sementara masih XY. Nah, lalu kalau balik sumbu itu sama aja kita pakai transpose. Nah, kan kita balik angka-angkanya yang bawah jadikan ke atas gitu konsepnya. Lalu yang diinginkan di soal itu transposnya itu menggunakan apa ya, eksisnya itu urutannya Z, Y, X. Nah, jadi kalau kita pakai function transpose, kita masukin parameternya aja di sini di dalamnya. Kita masukkan sesuai apa yang ada di soal. Nah, berarti mulai Z, Z2, Y, 0, X, 1. Oke, tinggal gini aja. Lalu hasilnya akan ditranspos sesuai sumbu yang telah kita masukkan, urutan sumbu yang telah kita masukkan. Karena biasanya itu ada kalau nggak salah 2 urutan. Yang pertama kalau nggak salah 210 Z, X, Y gitu. Lalu yang selanjutnya ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Gunakan perintah reshape. Nah, kita udah dikasih function reshape. Nah, di sini kita cuma suruh memasukkan parameternya aja. Kan berhubung disuruh 6 kali 6, maka kita masukkan 2 parameter 6 kali 6. Kenapa aku langsung print aja di sini? Karena aku langsung mengakses array yang ada di atasnya tepat. Karena di Google Colab itu hitungannya setiap kode yang kita tulis di sini, meskipun beda section, nah itu hitungannya masih dalam satu file, kayak satu file gitu. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Lalu soal yang terakhir, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, di sini langsung tak preview printnya. Nah, jadi awalnya itu matriksnya ukuran 2 dimensi ya. Ukuran berapa ini? 6 kali 4 ya, 6 kali 4. Nah, kita diharuskan memecah. Ini aku kebetulan nggak bisa preview soalnya karena aku pakai share screen satu aja gitu. Jadi nantinya kita disuruh memecah array-array yang di sini untuk digabungkan lagi menjadi urutan yang diinginkan. Itu intinya. Di sini aku udah apa ya, membuat variabel-variabel untuk menunjang nantinya untuk memecah array tersebut. Ini aku buat half r, berarti aku ini artinya ya
Aku mengambil nilai dari apa ya, nilai angka ya, integer dari setengahnya array kita. Nah, di setengahnya array kita ini berhubung 6 array, berarti 6 bagi 2, 3, terus full R, berarti 6, berarti half index, index ini maksudku yang isinya yang terus full index. Nah, jadi ini kan disuruh menjadikan 4, kurang lebih itu suruh menjadikan 4 pecahan lalu digabung lagi. Kalau konsepku gitu, aku menjadikan 4 pecahan baru tak gabung semuanya. Nah, di sini aku kurang lebih pakai konsep array indexing. Jadi aku mengakses half R, berarti aku mengakses ini ya. Jadi half R, terus aku ngambil half indexnya. Half R, aku ngambil semua half index. Nah, berarti aku ngambil ini, sama ini. Nah, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, yang kedua, yang B, aku ngambil half R lagi, yang ini, tapi aku bedanya ngambil yang bagian belakang. Yang ini. Jadi aku dimulai dari half index-nya, berarti mulai sini ya, mulai 2, mulai ya 2, hitungannya kan mulai 0, 1, 2, berarti mulai sini, sampai full index, berarti sampai 4, berarti 2 sama 4, sampai 4, sampai 3, 4 ya, pokoknya sampai akhir, full index 4, sampai akhir, nah, sampai akhir, jadi yang kedua itu aku ngambil 10, 7, 4, 10, sampai 25. Lalu yang selanjutnya aku yang akses array yang ini, aku ngambil yang pertama dulu, 2 pertama, 18, 6, 10, 46, lalu akhirnya ini 93, 52, sama 94. Nah, sini udah ada hasilnya. Jadi prosesnya di sini aku menggabungkan sesuai urutan yang diinginkan. Jadi yang pertama itu urutannya itu D sama J, berarti 9318. Nah, 9318. Berarti aku menggabungkan dua matriks ini menggunakan function concatenate. Nah, itu function untuk menggabungkan dua buah array. Nah, kita tinggal masukin parameter array-nya, dua array-nya. Lalu ini aku gabungin secara x1, berarti aku gabunginnya secara horizontal. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, 93, 18, 93, 18, dan seterusnya. Lalu begitu pun yang kedua sama aja. Gabungin dua array-nya yang udah tak pecah sesuai x1, berarti gabungin secara horizontal ya. Nah, berarti di sini sudah ada dua array yang terpisah secara yang hasilnya yang A sama B, lalu langsung aja ya yang A sama B tadi tak gabungin jadi satu, tapi bedanya aku pakai axis 0, berarti nanti gabunginnya secara vertikal, berarti hasilnya ini kan hasil pertama digabungin hasil kedua secara vertikal, nanti tinggal nambahin yang bawahnya sini, jadi hasilnya akan sesuai hasil akhir yang kita inginkan seperti ini. Itu kurang lebih dari saya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.